semuanya, perkenalkan nama saya Ana Nuroma Ashifa. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan penting nih dari teknik lobby dan negosiasi. Pertanyaannya mengenai komunikasi persuasif, mendengarkan lobby, strategi negosiasi, dan perbedaan budaya dalam negosiasi. Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertama, mengapa komunikasi persuasif penting dalam negosiasi? Nah, komunikasi persuasif itu penting banget dalam negosiasi karena dengan cara ini kita bisa mempengaruhi pihak lain dan mencapai kesepakatan yang kita inginkan. Menurut Robert Cialdini, ada beberapa prinsip dalam persuasif yang bisa kita gunakan. Seperti halnya pertama, timbal balik, kemudian membalas kebaikan yang diterima maksudnya. Kedua adalah otoritas, yaitu menggunakan pengaruh atau kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah konsensus, menggunakan opini mayoritas untuk meyakinkan. Nah, dengan komunikasi persuasif ini, kita tuh bisa membangun hubungan yang baik, memahami kebutuhan pihak lain, dan menyampaikan argumen yang lebih meyakinkan. Hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Mendengarkan adalah bagian penting dalam komunikasi. Kenapa? Karena dengan mendengarkan ini, kita tuh bisa menerima umpan balik yang akurat dalam negosiasi. Mendengarkan aktif membantu kita memahami perspektif dan kepentingan pihak lain. Ini penting banget supaya kita bisa mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. 3 bentuk lobby. Yang pertama tradisional, akar rumput, dan political action committee. Ada 3 bentuk lobby yang bisa kita bahas hari ini. Yang pertama adalah lobby tradisional. Nah, ini adalah cara lobby yang paling umum atau yang biasa kita jumpai. Nah, lobby ini adalah dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi keputusan mereka. Contohnya, bertemu dengan anggota parlemen untuk membahas undang-undang tertentu. Yang kedua adalah lobby akar rumput. Nah, ini melibatkan masyarakat umum untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Contohnya, kampanye petisi untuk mendapatkan dukungan publik terhadap suatu isu. Yang ketiga adalah Political Action Committee atau PAC. Nah, ini adalah organisasi yang mengumpulkan dana untuk mendukung kandidat atau kebijakan tertentu. Contohnya, PAC mendukung kandidat yang pro lingkungan dalam pemilihan umum. Strategi negosiasi dan upaya meyakinkan pihak lain. Strategi negosiasi adalah rencana yang kita gunakan untuk mencapai beberapa strategi penting, antara lain preparation, yaitu mempersiapkan diri dengan informasi yang lengkap, building relationship, membangun hubungan baik dengan pihak lain, problem solving, mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator meliputi komunikasi efektif, yang berarti kita mampu menyampaikan dan menerima pesan dengan jelas. Yang kedua adalah empati, yaitu memahami perasaan dan perspektif pihak lain. Yang terakhir adalah kreativitas, mencari solusi yang inovatif. Apa itu negosiasi dan unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi? Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi meliputi yang pertama adalah pendahuluan, yaitu menyampaikan tujuan dan latar belakang. Yang kedua adalah argumen, di mana kita menyampaikan poin-poin penting yang mendukung posisi kita. Yang terakhir adalah penutup, yaitu menyimpulkan dan mengajak pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, saat negosiasi gaji, pendahuluan bisa berupa pengenalan diri. Kemudian, argumen bisa mencakup prestasi kerja, dan penutup bisa berupa ajakan untuk mempertimbangkan kenaikan gaji. Teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Menurut Hofstede, dimensi budaya yang mempengaruhi komunikasi meliputi individualisme versus kolektivisme, fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok, power distance, penerimaan terhadap ketidaksetaraan, dan kekuasaan, uncertainty avoidance, kenyamanan dengan ketidakpastian,
masculinity versus femininity, nilai kompetisi atau hubungan, dan long-term versus short-term orientation, fokus pada masa depan atau nilai tradisional. Contohnya, negosiasi di Amerika Serikat itu adalah individualisme atau lebih langsung, sementara di Jepang adalah kolektivis, yaitu lebih berfokus pada harmoni. Menciptakan komunikasi efektif dalam perbedaan budaya. Nah, untuk komunikasi yang efektif dalam negosiasi lintas budaya, kita perlu belajar tentang budaya lain, yaitu memahami nilai dan kebiasaan budaya pihak lain. Kemudian menggunakan bahasa sederhana, menghindari jargon dan istilah teknis. Kemudian menunjukkan rasa hormat sebagai penghargaan atau menghargai perbedaan budaya. Dan berkomunikasi dengan empati, memahami perspektif dan perasaan pihak lain, serta menghindari stereotip, tidak berasumsi berlebihan tentang budaya pihak lain. Dengan strategi ini, kita bisa mengurangi kesalahpahaman dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.